Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen mata kuliah Agama Islam, Ibu Haja Isyadia, SAG MPDI, dan teman-teman yang hadir pada hari ini. Pada hari ini, saya Nur Aisyah yang berperan sebagai moderator dan topik yang akan kita bahas di presentasi kali ini adalah tentang kerukunan antar umat beragama. Baik, sebelum memulai presentasi hari ini, berikut saya perkenalkan nama anggota kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, Nur Aisyah. Yang kedua ada Fardila Wardana. Dan yang terakhir ada Ervita. Baik, kita langsung saja. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk membacakan apa saja outline dari PPT kami. Baik, jadi outline dari PPT kami yang pertama ada definisi kerukunan antar umat beragama, yang kedua pandangan Islam terhadap kerukunan antar umat beragama, yang ketiga peran pemerintah dan tokoh agama dalam menjaga kerukunan, dan yang terakhir strategi umat Islam dalam membangun kerukunan. Baik, kita langsung saja. Materi selanjutnya yaitu definisi kerukunan antar umat beragama yang akan disampaikan oleh Fardila. Kepada Fardila, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan membacakan definisi kerukunan antar umat beragama, yaitu di mana masyarakat yang menganut agama yang berbeda dapat hidup bersama secara damai dan saling menghormati dalam kehidupan sosial. Kerukunan ini berarti tidak hanya hidup berdampingan tanpa konflik, juga mencangkup sikap toleransi, saling mengerti, serta kerjasama dalam aspek-aspek kehidupan sosial kemasyarakatan. Oke, lanjut. Selanjutnya, pandangan Islam terhadap kerukunan antar umat beragama. Islam mengajarkan sifat toleransi dan saling menghormati antar umat beragama dengan menerima perbedaan suku, budaya, dan agama sebagai bagian dari ciptaan Tuhan. Toleransi dalam Islam yang disebut tasyamuh mengajarkan untuk menghargai perbedaan tanpa mencampurkan akidah. Al-Quran Surah Al-Kafirun ayat 1-6 menegaskan prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku, yang mengajarkan agar perbedaan keyakinan tidak menjadi alasan untuk memusuhi dan menghina agama lain. Sekian, terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ervita. Kepada Ervita, saya persilahkan. Baik, terima kasih Nur Aisyah. Peran pemerintah dan tokoh agama dalam menjaga kerukunan. Peran pemerintah dan tokoh agama penting dalam menjaga kerukunan beragama. Pemerintah menciptakan kebijakan pendukung toleransi seperti FKUB dan pendidikan multikultural, serta menjamin hak-hak semua agama secara adil. Sementara itu, tokoh agama menyebarkan nilai toleransi dan saling menghormati, serta mengedukasi umat untuk menjaga hubungan baik. Kolaborasi ini membentuk masyarakat yang harmonis dan menghargai perbedaan. Strategi umat Islam dalam membangun kerukunan. Strategi umat Islam dalam membangun kerukunan ini antar umat beragama berfokus pada sikap toleransi atau tasamuh dan menghargai perbedaan.
umat Islam diajarkan untuk menghormati keyakinan orang lain tanpa merusak akidah sendiri, serta menjaga ukhuwah dengan tidak merendahkan atau berprasangka buruk terhadap pemeluk agama lain. Prinsip tidak ada paksaan dalam beragama dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Juga dalam mendukung sikap saling menghormati ini. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, umat Islam dapat berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang damai dan harmonis. Baik moderator, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, sama-sama. Dan materi selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari PPT kami adalah kerukunan antar umat beragama adalah dasar penting untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis di tengah keberagaman. Dalam konteks Indonesia, kerukunan ini menjadi kunci untuk menjaga persatuan bangsa di tengah perbedaan agama, budaya, dan suku bangsa. Melalui penguatan sikap saling menghormati, saling memahami, dan bersikap toleran, kerukunan dapat tercipta sebagai cerminan kebersamaan yang kokoh di antara berbagai kelompok masyarakat. Peran pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat sangatlah penting dalam memelihara kerukunan ini. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab ini. Untuk sesi tanya jawab ini, masing-masing kelompok kami batasin hanya dapat bertanya satu pertanyaan, dan kami hanya membuka untuk 5 pertanyaan. Pertanyaan nantinya akan dikumpulkan terlebih dahulu, setelah itu kita kasih waktu kepada kelompok 5 untuk mempersiapkan jawabannya. Baiklah, kita mulai sesi tanya jawab ini. Kami persilakan kepada yang ingin bertanya untuk mengangkat tangannya. Saya Kak. Baik, sebut nama, NIM, dan asal kelompok dari mana. Perkenalkan, saya Bulgis Hilmariati Julisia dari S1 Kebidanan tingkat 1. Di sini saya ingin meminta berikan saya satu saja contoh kebijakan atau usaha pemerintah untuk menjaga toleransi beragama di dalam masyarakat di era modern ini, Kak. Terima kasih. Oke. Pertanyaannya sudah dilemparkan atau gimana ini? Suaranya nggak ada. Halo? Hai Bu. Aisyah mana? Aisyah. Iya. Aduh, nge-lag, Cok. Kamu sudah pulang? Diulang pertanyaannya. Udah, nih sudah sesi tanya jawab, mana suaranya? Mohon maaf, bisa diulang Kak pertanyaannya? Tadi saya meminta salah satu contoh kebijakan atau usaha pemerintah itu untuk menjaga toleransi beragama di dalam masyarakat di era modern ini, Kak. Sebentar, Ibu minta nanti buat pertanyaan itu lewat WA juga dan ditanyakan, jadi nggak perlu diulang. Kalau kurang jelas tinggal baca di WA. Waktu kita berjalan kalau mengulang sampai 2-3 kali itu berapa menit itu termakan?
Jadi tolong nanti di sesi selanjutnya pertanyaan itu dikirim lewat WA juga dan ditanyakan langsung juga. Jadi kalau sudah para presenter jadi bisa mereka mencari jawabannya, tidak terbuang seperti ini waktunya. Silakan. Izin Ibu, saya ingin menjawab pertanyaan dari ARS. Iya, silakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Alvina Eka. Alvina Eka yaitu pendidikan multikultural memiliki peran yang sangat penting dalam membangun sikap toleransi di kalangan generasi muda. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran akan keberagaman. Pendidikan multikultural mengenalkan siswa pada berbagai budaya, agama, bahasa, dan tradisi, sehingga mereka memahami bahwa keberagaman adalah bagian dari kekayaan bangsa. Yang kedua, mengembangkan empati dan penghormatan. Proses belajar tentang budaya dan pengalaman orang lain membantu siswa mengembangkan empati serta sikap saling menghormati. Yang ketiga, mengurangi stereotip dan prasangka. Dengan memahami latar belakang budaya orang lain, generasi muda dapat mengurangi stereotip negatif dan prasangka terhadap kelompok tertentu. Dan yang terakhir, melatih kemampuan berkomunikasi antar budaya. Pendidikan multikultural membekali generasi muda dengan kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dan harmonis dalam lingkungan yang heterogen. Dengan pendidikan multikultural, generasi muda tidak hanya menjadi lebih toleran, tetapi juga lebih siap menjadi warga negara global yang mampu menghargai keberagaman. Bagaimana Alvina Eka, apakah bisa dipahami? Boleh mengucapkan selamat Natal dan tahun baruan itu tidak boleh umat Islam. Karena kedua-duanya itu adalah milik orang Kristen. Jadi kalau kita memakai adat mereka, maka masuklah kita bagian dari mereka. Sesuai sabda Nabi, apabila suatu kaum man tasyabbaha biqaumin wa huwa minhum. Barang siapa yang mengikuti suatu kaum apa saja, ya, maka dia adalah bagian dari kaum itu. Nah, jadi kalau tidak mau termasuk bagian dari Nasrani, Kristen, dia jangan ucapkan selamat Natal dan tidak boleh bertahun baru. Ganti tahun barunya dengan acara-acara Islami. Oke, itu saja tamu dari Ibu. Silahkan lanjut saja yang ke berapa yang kedua. Baik Ibu, baik teman-teman semuanya, makasih atas pertanyaan-pertanyaan kalian dan kerjasamanya. Saya harap apa yang dijelaskan oleh kelompok kami dapat diterima dengan baik. Itu saja penyampaian materi dari kelompok kami. Demikianlah presentasi kami pada hari ini. Saya selaku moderator meminta maaf jika ada kesalahan. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah.